Baik, halo kepada dosen pengampu dan peserta mata kuliah Filsafat Hukum, program studi ilmu filsafat. Pada kali ini saya membahas pada bab 1 dalam buku The Philosophy of Intellectual Property karya Peter Darros. Bab satunya berjudul Introduction atau pendahuluan. Timelinenya pada bab bab pertama ini menerangkan secara singkat tentang hubungan dan pembenaran atas hak milik dan kekayaan intelektual. Disebutkan juga beberapa distingsi pembenaran atas hak milik dan kekayaan intelektual. Serta ada juga penguraian dari hak-hak yang menyangkut kekayaan intelektual. Termasuk bagian pertama, kita perlu memahami dulu apa itu hak pemilikan. Hak dalam mempelajari bahasan filosofis tentang hukum menjadi lebih jelas ketika kita menyebutkan juga tentang barang konkret dalam hukum itu sendiri. Salah satu barang konkretnya yang menjadi penting masuk ke dalam bahasan hukum adalah hak kepemilikan. Nah, secara singkat, hak kepemilikan dapat dikatakan merupakan hak yang membuat orang dapat memiliki sesuatu tanpa diusik oleh kehendak orang lain. Hak kepemilikan juga memberikan keterangan bahwa suatu hal dimiliki oleh seseorang. Artinya suatu hal yang kita pakai atau kita lihat itu bisa jadi merupakan penciptaan dari seseorang juga gitu. Lalu masuk kepada beberapa distingsi pembenaran. Dalam ranah filosofis, pembenaran hak kepemilikan itu diperdebatkan. Bagi teori hukum kodrat, hak milik bersumber dari kekuatan sang pencipta dan kitab suci. Dalam hal ini, hak milik itu merupakan perintah yang diturunkan dari Sang Maha Kuasa kepada manusia untuk membagi-bagi apa yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa ini gitu. Tapi hal ini menimbulkan pertanyaan justifikasi gitu. Mengapa dunia yang telah diciptakan, yang diturunkan gitu dari Sang Maha Kuasa, yang dibagi secara umum, dipahami untuk dibagi-bagi gitu. Ini memerlukan justifikasi. Nah, bagi Hugo Grotius, ia meneliti juga secara historis juga bahwa peperangan yang terjadi merupakan bentuk kekosongan dari pengakuan atas hal yang dimiliki. Karena sebab semacam ini, menjadi penting perlunya orang lain untuk mengetahui akan hal-hal yang kita miliki. Jadi peperangan yang terjadi juga disebabkan oleh adanya dorongan untuk mengklaim objek-objek atau hal-hal tertentu gitu. Untuk itu diperlukan pembatasan, yaitu hak pemilikan, properti dan kekayaan intelektual. Nah, properti di sini tidak hanya dipandang sebagai barang, tetapi juga sebagai hubungan antara satu orang dengan orang lain. Singkatnya, properti juga dapat dikatakan sebagai konteks untuk mengontrol objek yang orang perlu atau inginkan dalam kelangsungan hidup mereka, baik secara individu atau secara kelompok. Nah, kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk objek abstrak dari properti yang merupakan operasi psikologis fiksi yang dibuat manusia yang kemudian masuk ke dalam aturan hukum. Jadi pada prinsipnya ini juga merupakan
operasi psikologis juga gitu yang dibuat untuk menentukan batasan-batasan tertentu uh, dalam objek-objek abstrak. Selanjutnya, teori ekonomi. Uh, dalam ekonomi, pembenaran kekayaan intelektual dipahami melalui hak kepemilikan. Mereka memulai dengan intuisi fundamental manusia. Orang-orang akan merespon saat ada orang yang mengambil keputusan sendiri, keuntungan sendiri dalam penciptaan objek-objek. Ekonom melihat bahwa hak milik kekayaan intelektual menjadi salah satu cara agar tidak mengeksploitasi objek-objek abstrak. Di sini mereka melihat bahwa pentingnya hak milik kekayaan intelektual merupakan batasan agar orang tidak berdebat gitu tentang apa yang menjadi milik mereka, karena objek-objek ini abstrak, tidak dapat terlihat gitu. Nah, kekayaan intelektual juga berpengaruh besar kepada pasar di mana kekuatan ekonomi yang besar. Ia menjadi kontrol yang kuat dalam mengendalikan pasar gitu. Kekayaan intelektual ini. Penilaian ekonomi tentang hak kekayaan intelektual pada akhirnya harus didasarkan pada hasil perhitungan biaya dan manfaat. Hal yang menjadi layanan terbesar yang dapat dilakukan ekonomi perihal pembenaran atas kekayaan intelektual adalah untuk melacak secara empiris konsekuensi-konsekuensi dari berbagai pengaturan kekayaan intelektual. Nah, kita masuk kepada bagian hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Di sini kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri merupakan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penciptaan karya seperti seni, ilmu pengetahuan, dan karya sastra. Hak ini menyangkut kepada karya-karya yang dapat ditampilkan secara umum gitu, di depan umum. Nah, pada hari-hari ini perlindungan hak cipta ini semakin diperluas melalui perluasan hak karya ke area subjek yang baru, seperti dalam film, suara, video itu telah masuk dalam era informasi komputerisasi ini gitu. Lalu masuk kepada hak yang kedua, yaitu hak kekayaan industri, di mana hak kekayaan industri ini terbagi menjadi hak paten, desain industri, merek dagang, dan rahasia dagang. Paten sendiri merupakan perlindungan suatu penemuan. Hak ini membuat seseorang dapat mengklaim penemuannya, beratasnamakan dirinya tanpa dapat diganggu gugat oleh orang lain juga gitu. Kemudian perlu diingat juga hak paten merupakan perlindungan yang memiliki batas gitu. Dia memiliki waktu yang terbatas, jadi tidak selamanya dapat dipatenkan. Hak desain industri melindungi kesamaan bentuk dari suatu hasil produk dalam industri. Artinya jika ada kesamaan bentuk desain dalam industri, itu dapat dilindungi dalam hak-hak desain industri. Merek dagang melindungi tanda, simbol, atau kode tertentu yang digunakan pedagang untuk membedakan barang atau jasa mereka dari barang-barang pedagang lain. Lebih jauh lagi pada hari-hari ini juga merek dagang itu mulai masuk ke ranah yang lebih maju lagi, seperti mereka dapat wujud dalam bau atau
suara. Rahasia dagang melindungi informasi teknis yang bernilai komersial, di mana seseorang dapat memilih untuk tidak mengungkapkannya. Salah satu contohnya dalam kekayaan intelektual adalah algoritma. Algoritma itu dapat dikatakan kekayaan intelektual yang dapat meliputi hak-hak ini, hak paten, hak kekayaan intelektual industri. Ia dapat dipatenkan atau juga ia dapat masuk kepada hak-hak yang lainnya juga. Kemudian pilihan perlindungan pada dasarnya merupakan strategi bisnis dalam industri. Barang yang mudah direkayasa ulang dapat menjadi lebih baik saat ia diberikan perlindungan hak paten. Sementara misalnya barang yang tidak mudah direkayasa ulang akan jauh lebih baik saat ia diberikan hak rahasia dagang. Sekian dari presentasi pada bab 1 ini. Terima kasih.